Persidangan ke-48 Klasis Kota Ambon diikuti 106 peserta. Sebanyak 106 peserta, termasuk peserta biasa dan luar biasa, mengikuti pelaksanaan pembukaan persidangan ke-48 Klasis Gereja Protestan Maluku atau GPM Kota Ambon tahun 2024 mulai digelar di Jemaat GPM Silo, Ambon pada Minggu 3 Maret 2024. Persidangan berlangsung di bawah sorotan tema "Beritakanlah Tahun Rahmat Tuhan telah datang dan kerjakanlah keselamatanmu" dengan subtema "Bersama-sama meningkatkan kualitas hidup sebagai wujud bertumbuhnya keluarga Allah". Pembukaan persidangan ke-48 Klasis Gereja Protestan Maluku Kota Ambon tahun 2024 oleh Pendeta Nancy Gaspar Soisa didampingi penjabat Wali Kota Ambon Bodwin Watimena, Ketua Klasis GPM Kota Ambon Ricardo Rikumahu, dan Ketua Panitia Jamie Peters. Pendeta Nancy Gaspar Soisa dalam pesannya mengatakan terdapat dua aspek penting yang menjadi tujuan utama dalam menuju satu abad pada tahun 2035 GPM di Maluku, yakni kualitas dan taraf ekonomi keluarga serta pendidikan anak remaja, termasuk keberpihakan GPM terhadap sumber daya umat. Agenda menuju satu abad GPM menjadi bagian dari kerja gereja secara kolaboratif sebagai wujud koinonia yang transformatif di mana setiap bagian mengerjakan tugas dalam menuju jalan bersama sebagai satu gereja di daerah Maluku. Sementara itu, ucapan terima kasih disampaikan penjabat Wali Kota Ambon Bodwin Watimena kepada GPM yang telah memberikan kesempatan pada setiap persidangan yang dilaksanakan untuk pemerintah Kota Ambon menyampaikan program-program kerja yang sementara dijalankan maupun yang akan dilaksanakan ke depan. Dikatakan Bodwin, berbagai persoalan yang saat ini tengah dihadapi pemerintah Kota Ambon perlu mendapatkan dukungan bersama warga GPM, di antaranya perubahan iklim, krisis air bersih di beberapa wilayah, berkurangnya pasokan energi yang dapat memicu kenaikan harga bahan bakar dan tarif dasar listrik. Selain itu juga stabilisasi harga pangan di Kota Ambon menjadi fokus dalam menghadapi tantangan pembangunan global. Saat ini pemerintah kota berupaya meningkatkan peran UMKM sebagai solusi untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan pendapatan, termasuk di dalamnya 21 jemaat yang berada di Klasis GPM Kota Ambon. Kami tentu berharap bahwa berbagai hal yang tadi kami sampaikan sebagai bagian daripada pergumulan pemerintah Kota Ambon kiranya bisa mendapat perhatian dan bisa digumuli bersama oleh para peserta sidang dalam sidang ke-48 Klasis GPM Kota Ambon ini. Ini penting supaya apa? Secara bersama kita bisa minimal punya perhatian dan ada keinginan yang baik untuk mengatasi berbagai persoalan yang terjadi di kota ini. Ya, mudah-mudahan itu bisa terwujud dan yang paling penting sebenarnya kita ingin memberdayakan masyarakat lewat UMKM. Mudah-mudahan ini bisa 21 jemaat yang ada di Klasis GPM Kota Ambon bisa bersama-sama dengan pemerintah. Pada kesempatan yang sama, Ketua Panitia Persidangan Jamie Peters dalam keterangan mengatakan kegiatan persidangan yang dilaksanakan ini diharapkan para peserta sidang dapat lebih fokus membahas persoalan-persoalan mengangkut keumatan. Program-program kerja yang nantinya dihasilkan selanjutnya dapat memberikan dampak bagi seluruh jemaat yang tersebar pada 21 ranting sekaligus dapat dikolaborasikan dengan pemerintah Kota Ambon sebagai bentuk dukungan pembangunan sebagai warga Kota Ambon. Sebagai panitia pelaksana sidang klasis, kami berharap satu hari ini para peserta sidang bisa membicarakan hal-hal yang berguna bagi kepentingan jemaat khususnya dan bagi klasis Kota Ambon ini secara utuh, dan tentunya hasil-hasilnya bisa membantu bekerja sama dengan pemerintah kota untuk mewujudkan program bersama untuk pencapaian daripada gereja, umat, dan warga kota ini. Pelaksanaan kegiatan pembukaan persidangan ke-48 Klasis Kota Ambon tahun 2024 diawali dengan ibadah minggu pagi oleh Pendeta John Ruhulesin dengan membacakan firman Tuhan yang terambil dalam Matius 19 ayat 16 hingga 26.
Seperti diketahui, kegiatan pembukaan persidangan ke-48 Klasis Kota Ambon tahun 2024 berlangsung di lantai 2 Gereja Silo, Jalan AM Sangaji, Kelurahan Honipopu, Kota Ambon, dengan tema Beritakanlah Tahun Rahmat Tuhan telah datang dan kerjakanlah keselamatanmu, dan subtema bersama-sama meningkatkan kualitas hidup sebagai wujud bertumbuhnya keluarga Allah.